Oke, sekarang kita coba ingat kembali ya, bagaimana cara menentukan nilai dari suatu vektor ya. Nah, kemarin vektor itu kan bisa dilambangkan dengan ini ya, atau vektor misalkan ada AB. Nah, ini kalau misalkan ada vektor AB ya, itu kita lihat juga eh, titik ya, titik pada koordinat ya. Misalkan ada kayak gini nih. Nah, ini kan vektor misalkan ini vektor AB ya. Nah, vektor AB kayak gini nih. Ini agak melenceng sedikit. Kita coba luruskan ya. Aduh, tambah melenceng juga. Coba kita gambar lagi. Oke ya, lumayan lah. Ini vektor AB ya. Nah, vektor titik A ini di mana sih letaknya? Dia di titik 1,1. Kemudian yang titik B ini letaknya di mana? Di 3,2 misalkan. Nah, kita bisa menentukan nilai dari vektor AB ya. Dengan cara, kemarin kan kita udah tahu bagaimana cara menentukan nilai vektor ya. Kalau AB itu kan berarti B dikurangi dengan A ya. Nah, maksudnya apa sih B ini kan berarti dia vektor posisi B ini ya. Kalau dilihat dari titik nol itu kan dia jaraknya 3,2 ya. Berarti ini 32 dikurangi dengan A. A-nya itu 1, 1. Berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya 1, 3 kurang 1 itu 2. Ini 1 ya. Berarti kan kita bisa artikan sebagai panjangnya itu dari sini ke sini itu 2, terus ini ke atas juga 1 ya. Kayak gitu. Itu adalah vektor dari AB. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih itu panjang vektor ya. Nah, panjang vektor itu bisa diartikan juga sebagai modulus ya. Kalau dalam fisika itu ada namanya resultan tuh. Nah, cara menghitungnya gimana nih ya? Kalau misalkan ada panjang vektor ya, ini kita bisa hitung dengan cara apa? Dengan cara Pitagoras ya. Jadi panjang vektor ini, kalau misalkan panjang vektor dari AB ya, itu dilambangkan dengan garis ya, dengan dua garis awal dan penutup ya. Ini kan seperti tanda mutlak. Kalau kalian udah belajar tentang fungsi nilai mutlak ya, berarti panjang dari AB ya, vektor AB itu bisa dihitung dengan cara apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X ini adalah nilai dari X-nya, Y ini adalah nilai dari Y-nya ya. Contoh tadi ya, contoh tadi kan kita udah tahu nih, vektor AB itu kan besarnya 2, 1 ya. Terus tentukan panjang vektor. Nah, panjang vektornya ya bisa kita hitung aja nih. Berarti kita jawab ya, panjang vektor berarti kita lambangkan dengan tanda seperti mutlak ini ya. Panjang vektor AB itu berarti akar dari X kuadrat. X-nya itu kan di sini 2 ya. X-nya 2, kemudian Y-nya 1. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4 plus 1 ya. Berarti akar dari 5. Ya, yaitu ini berarti ini adalah panjang dari vektornya. Oke. Bisa ya untuk menentukan panjang vektor, kemudian menentukan vektor AB, vektor posisi, dan definisi dari vektor. Nah, sekarang kita akan coba latihan contoh soal seperti ini ya. Ini misalnya diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik 0,0, A 2,4, B-nya 61. Tentukan vektor A yang mewakili ruas garis dari titik O ke titik A. Nah, ini bisa kita gambar juga ya. Kalau misalkan ingin lebih paham ya, berarti bisa kita gambar nih. Ini misalkan vektor A itu di 24 ya. Ini mungkin kurang panjang ya. Pokoknya di sini. Nah, vektor A itu di ini 0 berarti vektor O berarti di 0,0. Terus titik A itu di 2,4 ya. Berarti ke atasnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nih. Ini A 24.
Kemudian B-nya 6 1 1 2 3 4 5 6. Ini B 6 1. Nah, kira-kira kayak gini nih. Terus yang ditanyakan di soal apa nih? Tentukan vektor A yang mewakili ruas garis dari titik O ke titik A. Nah, kalau kita gambar, berarti kan dia kayak gini nih. Nah, kira-kira kayak gini ya. Ini juga sama aja dengan vektor posisi. Ya, berarti yang A ini adalah sama dengan vektor posisi dari A. Vektor posisi dari A. Karena kan dia dihitung dari pangkalnya ya, titik O sampai ke ujungnya A. Nah, ini caranya gimana berarti? Berarti kan vektor dari OA ya. OA itu kan berarti sama aja dengan jaraknya aja langsung ya, karena 0,0 berarti langsung aja. Berarti di 2,4 kayak gitu. Nah, kalau yang B, vektor posisi B, berarti kalau kita gambar ya, kira-kira kayak gini nih. Oke, berarti ini vektor posisi dari B ya, sama. Posisi B, langsung aja jaraknya itu berapa nih? Dari sini ya, dari sini kan Y-nya, X-nya 6, Y-nya 1. Ya udah, berarti OB ya, atau vektor posisi dari B, itu berarti di 6 1. Atau sebenarnya itu dia kan 24 dikurangi 0,0 ya, kan sama aja tuh. 24. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang C nih. Vektor AB yang mewakili ruas garis dari titik A ke titik B. Nah, titik A ke titik B. Berarti kalau misalnya kita buat kita hubungkan ya. Ini berarti kayak gini nih. Nah, ya. Jadi dia membentuk segitiga nih sebenarnya tuh. Jadi kalau vektor AB eh, itu dari sini nih ya. AB berarti dari A ke titik B. Nah, untuk menghitung vektor AB itu kan sama aja dengan vektor posisi dari B dikurangi dengan vektor posisi dari A. Ya, vektor B tadi kan 61 ya. 61 dikurangi dengan 24. Berarti kan jadinya 6 kurangi 2 itu 4. Terus 1 kurangi 4 min 3. Nah, kalian juga lihat nih. Oh, kok yang bawah negatif? Karena apa? Karena dia ke bawah ya. Tapi yang atasnya, yang X-nya itu kanan. Ke kanan berarti dia tetap positif. Berarti eh, 4 min 3 itu adalah dia vektor AB-nya. Oke. Sekarang kita lihat panjang vektor AB dan AB ya. Nah, untuk menghitung panjang vektor, tadi kan panjang vektor A ya, berarti kan kayak gini ya. Vektor A itu berarti kan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, tadi vektor A ya, ini kan A sama dengan ya, ini sama aja nih. Berarti kan dari 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti kan 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat itu 16 ya. Berarti akar 20. Terus kalau yang vektor panjang vektor B, berarti kan 6 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar dari apa? 36 tambah 1. Akar dari 37. Oke, selanjutnya yang vektor posisi AB, panjang vektor AB ya. Berarti kan tadi hasilnya 4 min 3 ya. Berarti 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Berarti akar dari 16 tambah 9 akar 25. Ini sama dengan berapa? 5. Kayak gitu. Oke, bisa ya ini untuk menentukan panjang vektor maupun vektor posisi dan vektor yang mewakili di situ ya, ada garis AB dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi pada vektor ya. Nah, biasanya kalau dalam vektor itu ada operasi apa aja sih? Nah, kalau yang sering muncul itu adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Jadi kita tinggal jumlahkan aja nih. Misalkan ada vektor A ditambah dengan vektor B. Ya tinggal dijumlah aja. Ya. Kita udah tahu misalkan vektor A-nya itu sama dengan 21, terus B-nya itu
3 min 4. Berarti dijumlah ya. 21 ditambah dengan 3 min 4. Berarti kan sama aja dengan berapa nih? 5, 1 kurangi 4 itu berapa nih? Min 3 ya. Nah, ini berarti penjumlahannya hasilnya adalah 5 min 3. Kalau dikurangi gimana? Ya sama ya. Berarti 21 dikurangi dengan 3 min 4. 2 kurangi 3 itu min 1. 1 dikurangi min 4. Berarti 1 tambah 4, 5 ya. Oke, bisa ya. Ini kalau dengan cara manual ya. Nah, kita juga bisa menggunakan penjumlahan segitiga ya. Jadi, cara yang lain itu bisa menggunakan cara segitiga nih untuk menjumlahkan dua vektor. Ya, misalkan ada vektor A itu seperti ini nih. Vektor A itu ke sini ya. Ini vektor A, kemudian ada vektor B ke sini nih. Nah, untuk menghitung penjumlahan vektor A dan B, itu dia sebenarnya, nah, panjang dari resultannya ya. Ini berarti misalnya R itu sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kayak gitu ya. Jadi kalau A-nya ke sini, vektor A-nya misalkan 21. Terus vektor B-nya itu misalkan 30 ya. Terus eh, berarti tinggal dijumlah aja sebenarnya ya. Tapi kita bisa menggunakan gambar ya. Kalau misalnya mau dijumlah juga bisa nih kayak gini ya. Berarti 2 tambah 3 itu 5, 1 tambah 0. Nol ini kita tulis aja deh. 23 tambah 21 tambah 30. Ini kan jadinya 51 ya. Nah, kalau misalnya kita gambar, kita udah tahu nih panjang di sininya berarti misalkan 5, terus panjang ke atasnya 1. Ya udah, berarti vektor penjumlahannya ya itu sama dengan 5, 1. Kalau misalnya mau menggunakan cara segitiga ini kayak gitu ya. Nah, dalam aplikasinya itu kan dia bisa bermacam-macam ya. Kalau penjumlahan itu dia bisa juga dikalikan dengan namanya skalar ya. Ya, skalar itu kan berarti skalar perkalian skalar ya, perkalian skalar, perkalian skalar ya. Misalkan ada vektor 3b ya. Nah, ini kan berarti sama aja dengan kalau kita udah tahu vektor b-nya berapa ya. Misalnya vektor b-nya itu sama dengan 31. Berarti kan 3 dikalikan dengan 31 ya. Langsung aja nih. 3 kali 3 itu 9, 3 kali 1 itu 3. Seperti perkalian skalar pada matriks ya. Jadi hampir mirip kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari artikan ya, misalkan vektor B itu kan besarnya segini nih. Ini vektor B segini ya. Terus kalau 3 kalinya berarti kan dia 3 kali panjang dari ini nih. Nah, ini adalah vektor 3B. Ini B. Kayak gitu. Kalau kita artikan secara visual ya. Jadi yang penting itu kalian paham bagian mana sih sebenarnya vektor itu. Oke. Bisa ya ini ya.